Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu kader PTM yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu, petugas PTM dari Puskesmas Rengel. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang aplikasi asik. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu apa itu aplikasi asik. Nah, aplikasi asik itu digunakan untuk memasukkan hasil screening dari sasaran yang sudah kita lakukan. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana cara menggunakan aplikasi asik ini, saya serahkan pada Dr. Taufan untuk menjelaskan. Pada Dr. Taufan, kami persilakan. Seperti pada layar berikut. Nah, pertama, jika kita masih belum pernah mendaftar pada aplikasi ini, kita perlu mengeklik atau menekan pada tombol daftarnya. Nah, di sini karena kita akan melakukan pendaftaran sebagai kader, kita lakukan registrasi dan kita klik tombol kader. Terus kita klik berikutnya. Nah, di sini kita akan memasukkan data diri ibu-ibu panjenengan. Nah, misalnya NIK-nya jenengan berapa, yaitu dimasukkan. Terus nama lengkapnya siapa, dilengkapi. Memasukkan nomor HP yang digunakan pada aplikasi WhatsApp. Dan kita klik provinsinya. Tentu saja Provinsi Jawa Timur ya. Terus pilih kabupaten atau kota. Kabupaten Tuban. Terus kecamatannya, kita pilih Kecamatan Rengel. Untuk tipe vaskesnya, karena ini kita gunakan untuk membantu program di Puskesmas, kita klik Puskesmas. Nah, untuk Puskesmas kita merupakan Puskesmas Rengel. Dan untuk kode Puskesmasnya seperti yang tertera berikut. Setelah itu kita klik tombol berikutnya dan akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah kita berhasil melakukan registrasi, maka nomor WhatsApp kita akan dapat digunakan untuk melakukan login atau masuk pada aplikasi. Kita tinggal masukkan saja nomor WhatsApp dari yang kita gunakan untuk mendaftar. Setelah itu kita klik masuk. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Oke, setelah kita klik masuk, maka tampilannya akan seperti ini ya, ibu-ibu kader ya. Nah, karena kita akan memasukkan hasil screening PTM, maka kita klik pada tombol screening PTM. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Maka kita masukkan tanggal kita melakukan screening. Contohnya sekarang tanggal 7 September, maka kita klik OK. Selanjutnya kita mulai aktivitas. Kita klik tombol mulai aktivitas. Nah, yang perlu kita masukkan di sini adalah nomor induk kependudukan dari pasien atau peserta yang kita lakukan screening. Kita masukkan nomor induk kependudukannya.
Setelah itu kita klik tombol search NIK, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ketika kita klik pada tombol tersebut, maka kita akan memunculkan data diri dari peserta yang kita masukkan nomor NIK-nya seperti berikut. Setelah tidak ada data yang perlu diganti, maka kita klik simpan. Atau jika ada data yang perlu kita edit, maka kita perbaiki dulu data tersebut. Kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, tampilan akan menjadi seperti ini ya, ibu-ibu. Di sini kita saatnya untuk memasukkan jenis screening yang kita dapatkan. Misalnya untuk penyakit diabetes, kita tanyakan kepada orang yang bersangkutan apakah memiliki riwayat atau tidak, atau jika dia tidak tahu maka kita klik tidak tahu. Contohnya seperti ini, apakah memiliki riwayat penyakit diabetes di keluarga, dikatakan tidak, maka kita klik tidak. Memiliki riwayat penyakit hipertensi pada keluarga, tidak. Penyakit jantung pada keluarga, tidak. Penyakit stroke pada keluarga, tidak. Apakah ada riwayat keluarga yang kanker, tidak. Atau mengalami gangguan talasemia atau gangguan pembekuan darah, tidak. Selanjutnya kita perlu mengetahui mengenai riwayat penyakit pribadi dari orang tersebut. Apakah orang tersebut menderita penyakit diabetes? Jika tidak, kita klik tidak. Apakah sedang mengalami hipertensi atau memiliki riwayat hipertensi? Jika tidak, kita klik tidak. Apakah memiliki riwayat penyakit jantung? Jika tidak, kita klik tidak. Memiliki riwayat penyakit stroke? Jika tidak, kita klik tidak. Penyakit asma? Tidak. Apakah pernah melakukan pemeriksaan laboratorium memperoleh hasil kolesterol tinggi? Jika tidak, kita klik tidak. Penyakit riwayat gangguan pernafasan? Tidak. Memiliki penyakit talasemia? Tidak. Penyakit lupus? Tidak. Apa mengalami gangguan penglihatan, misalnya pakai kacamata? Ya. Apakah mengalami gangguan pendengaran? Tidak. Riwayat gangguan kejiwaan? Tidak. Apakah terdapat gangguan emosional? Tidak. Apakah terdapat ketunanetraan atau tidak? Jika tidak ada, kita klik tidak. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya, berada di paling bawah. Nah, kita sekarang akan melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Bagaimana peserta tersebut melakukan aktivitas fisiknya. Jika peserta melakukan aktivitas fisik lebih dari 30 menit per hari, atau kita akumulasikan lebih dari 150 menit per minggu, maka kita klik ya pada pilihan ketiga. Apakah peserta meminum alkohol dalam waktu 1 bulan terakhir? Jika tidak, kita klik tidak. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya di paling bawah. Nah, untuk data ini kita perlu melakukan pemeriksaan fisik secara langsung. Misalnya berat badannya, kita lakukan penimbangan. Kita dapatkan berat badan 68 kg. Dan kita lakukan pengukuran tinggi badan. Kita dapatkan hasil tinggi badan 167. Setelah itu kita ukur lingkar perutnya. Setelah itu kita cek tekanan darahnya, tekanan darah sistolnya berapa, tekanan darah diastolnya berapa, kita masukkan pada kolom hasil. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya yang ada di paling bawah. Nah, kita perlu memastikan bagaimana visus matanya jika dia mengalami gangguan penglihatan. Misalnya dia menggunakan kacamata.
Jika dia memiliki riwayat visus mata kurang dari 6, maka kita klik kurang dari 6. Visus mata kiri kurang dari 6, kita klik kurang dari 6. Dan kita lakukan pemeriksaan pada telinganya, apakah normal atau tidak normal. Klik normal untuk telinga kanan, dan apakah telinga kiri terdapat gangguan. Jika tidak terdapat, kita klik normal. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya di paling bawah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan pemeriksaan gula darah sewaktu dan gula darah puasa. Untuk gula darah puasa ini, sebelumnya untuk orang yang akan kita lakukan screening atau pemeriksaan, kita imbau untuk tidak makan atau minum yang manis-manis selama kurang lebih 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Kita masukkan hasil gula darahnya. Kita masukkan hasil pemeriksaan kolesterol darah dan asam urat. Setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan kita memasukkan hasil dari pemeriksaannya, kita klik kirim. Nah, dari hasil tersebut akan menunjukkan result hasil pemeriksaan secara keseluruhan yang sudah kita lakukan, dan kita bisa memberikan hasil tersebut dan kita jelaskan kepada orang yang telah kita lakukan screening. Seperti pada hasil berikut, kita bisa mengetahui bagaimana hasil antropometrinya atau pengukuran tubuhnya normal atau tidak. Terus kita mengetahui bagaimana tekanan darahnya, dan kita mendapatkan kesimpulan bagaimana kondisi tekanan darahnya dan saran apa yang sebaiknya dilakukan. Jika pasien tersebut atau orang tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, kita bisa mengklik pada tombol rujukan atau ke puskesmas atau pasienkes. Setelah kita melakukan screening, kita tekan pada tombol yang paling bawah, yaitu kita simpan. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan screening pada pasien tersebut. Jika kita ingin melakukan screening baru, kita klik pada tombol buat screening baru. Dari penjelasan yang telah saya lakukan, apakah ada teman-teman yang ingin melakukan simulasi dalam menggunakan aplikasi ASIK? Ya, silakan digunakan simulasi aplikasi ASIK-nya. Setelah melakukan simulasi, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ada yang kurang jelas yang ingin dipertanyakan oleh kader-kader sekalian? Oke, baiklah. Demikian untuk penjelasannya. Teman-teman kader, perkenalkan nama saya Manjalani Ratna Palgunesia, biasa dipanggil dengan Nana. Hari ini saya akan merefleksikan hasil dari materi yang sudah disampaikan oleh Dr. Taufan kepada teman-teman. Teman-teman masih semangat? Semangat pagi? Oke, teman-teman, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Taufan, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan input data menggunakan aplikasi ASIK Sehat Indonesia? Oke, kita download dulu. Kemudian, ya, kita daftar dulu. Apa yang disiapkan pada saat mendaftar? Iya, betul sekali. Jadi, teman-teman nanti bisa menyiapkan data dirinya
sudah bisa mengakses aplikasi Asik Indonesia. Kemudian nanti teman-teman juga akan bisa memasukkan hasil dari screening yang dilakukan oleh sasaran PTM kepada aplikasi Asik Indonesia. Sudah siap teman-teman? Semangat? Oke, terima kasih. Semoga teman-teman semuanya bisa lancar dalam melakukan inputting data di aplikasi Asik. Semoga teman-teman sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.